Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiatunisa akan menjelaskan tentang materi definisi operasional. Ada di sini pengertian definisi operasional dan cara pengukurannya. Ada contoh definisi operasional dan cara pengukurannya. Ada tipe-tipe definisi operasional, kajian teori, dan penelitian relevan. A. Pengertian definisi operasional dan cara pengukurannya. Jadi yang dimaksud dengan definisi operasional adalah uraian tentang batasan variabel yang dimaksud atau apa yang diukur oleh yang bersangkutan. Jadi definisi operasional ini adalah suatu uraian tentang batasan variabel. Nah, cara pengukuran adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur atau memperoleh informasi untuk variabel yang bersangkutan. Yang B, contoh definisi operasional dan cara pengukurannya. Yang pertama ada definisi operasional variabelnya status gizi anak balita. Nah, jadi definisi operasional itu adalah hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan anak balita berdasarkan umur. Nah, cara mengukur status gizi ini adalah dengan menimbang berat badan dan tinggi badan. Yang nomor 2, contohnya definisi operasional variabel pendidikan. Jadi definisi operasionalnya nama sekolah atau tingkat sekolah, cara pengukurannya dengan wawancara. Contoh yang ketiga ada definisi operasional variabel kinerja perawat ruangan. Jadi definisinya kegiatan dilakukan oleh perawat dengan pasien di ruangan ataupun kegiatan asuhan perawatan oleh perawat ruangan. Nah, cara mengukur kinerjanya itu dengan melihat atau mengecek atau observasi hasil ataupun catatan proses asuhan perawatan. Yang C ada tipe-tipe definisi operasional. 1 ada tipe A atau disebut juga dengan pola 1. Nah, tipe ini dapat disusun berdasarkan pada operasi yang harus dilakukan, sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata. Contohnya di sini adalah konflik. Jadi didefinisikan sebagai konflik inilah keadaan yang dihasilkan dengan menempatkan dua orang pada situasi di mana masing-masing orang mempunyai tujuan yang sama, tapi hanya satu orang yang dapat mencapainya. Tipe yang kedua ada tipe B atau pola 2. Tipe ini dapat disusun didasarkan pada objek tertentu yang didefinisikan, yaitu berupa apa yang dilakukannya atau yang menyusun karakteristik dinamisnya. Contoh di sini orang pandai. Nah, jadi orang pandai ini dapat didefinisikan sebagai orang yang mendapatkan nilai tertinggi di sekolahnya. Yang ketiga ada tipe C atau pola 3. Tipe ini disusun berdasarkan pada penampakan seperti objek atau gejala yang didefinisikan. Yang gejala yang didefinisikan tersebut apa saja yang menyusun karakteristik statisnya. Contohnya ada orang pandai. Nah, orang pandai ini dapat didefinisikan sebagai orang yang mempunyai ingatan kuat, menguasai beberapa bahasa asing, kemampuan berpikir baik, sistematis, dan mempunyai kemampuan berhitung secara tepat. Yang D ada kajian teori. Nah, kajian teori ini dapat dimaknai berupa ringkasan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Apa sih kegunaan teori ini? Jadi kegunaan teori ini adalah untuk memperjelas masalah yang diteliti. Untuk apa? Untuk merumuskan hipotesis. Yang nomor 2, untuk mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel. 3, membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Yang E ada penelitian relevan. Jadi maksud relevan ini adalah hal-hal yang saling berkaitan dengan pokok masalah yang dihadapi. Sedangkan penelitian relevan adalah suatu penelitian yang sebelumnya sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti, yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dan pokok pembahasan yang sama. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.